Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Elgiza Qafatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu manusia. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Hijr ayat 28, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang berbentuk. Jadi manusia itu tercipta dari tanah. Lalu untuk yang kedua, ada pada Quran Surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan rohnya ke dalamnya. Jadi setelah diberi jasad atau tubuh, manusia itu ditiupkan roh ke dalam jasad tersebut. Nah, setelah manusia tercipta, ada pula tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Seperti dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu ada juga tugas yang lain, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, jadi tugas manusia di dalam Al-Quran disebutkan ada dua. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjadi khalifah atau pemimpin. Lalu manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, seperti hadis dari Abu Hurairah, yang artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya penganut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi manusia itu lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah atau suci. Dan yang menjadikannya mereka kufur adalah orang tua mereka, yang membawa mereka ke dalam jalan kesesatan. Dan juga manusia diberikan dua pilihan, sebagaimana yang telah dituliskan dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10 yang bunyinya, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Nah, dua jalan yang dimaksud di sini adalah jalan kesesatan dan jalan kebaikan. Jadi orang yang baik maupun orang yang kufur itu karena dirinya masing-masing, karena pilihannya sendiri. Sekian pembahasan dari saya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.